Kebo Kiai Slamet. Bukan kerbau sembarangan kerbau, tapi kebo Kiai Slamet merupakan pepundhen keramat dan hewan paling berwibawa dan selalu dihormati di wilayah Solo dan sekitarnya. Buktinya, setiap malam satu suro, seluruh masyarakat Solo keluar sampai tengah malam untuk menyambutnya. Konon, menurut cerita seorang abdi dalam keraton, kebo Kiai Slamet adalah kerbau jantan besar keturunan kerbau bule zaman Keraton Mataram. Waktu itu yang memerintah Sultan Agung Hanyakrakkusumo. Pada zaman Sultan Agung pernah terjadi peristiwa mengejutkan. Ada perkampungan yang dilanda kebakaran hebat. Saking besarnya api, hampir ke kawasan Keraton Mataram. Anehnya, setiap jilatan api tidak mampu melewati atap sebuah kandang. Walaupun tempat lain di dekat kandang sudah dilalap api. Dalam keadaan demikian, membuat masyarakat yang melihat bingung dan berita tersebut sampai kepada sang raja. Maka diperintah para punggawa untuk menanggulanginya. Setelah api dipadamkan, menghadaplah seorang demang kepada Sultan Agung dan menceritakan keanehan kandang hewan yang beratap rumbia itu. Kandang tetap utuh dan tanaman di sekitarnya juga tak terlihat gosong. Hal ini membuat Sultan Agung heran. Dalam hati tidak percaya. Untuk membuktikannya, sang raja turun ke Daton, melihat secara langsung kandang tersebut. Secara logika, tidak mungkin terjadi sebab di sekitar kandang sudah rata jadi abu. Maklum, zaman dahulu memang bangunannya dari kayu dan bambu. Namun kandang itu tetap utuh. Setelah diperiksa Sultan Agung, isi kandang tersebut berisi seekor kebo bule sedang makan rumput. Sementara sang pemiliknya mempunyai sebuah tombak yang ampuh, katanya. Baru saja melihat keajaiban itu, terdengar suara hiruk pikuk dari warga kampung bahwa ada kebakaran kembali. Kobaran apinya sulit dipadamkan. Atas perintah Sultan Agung, kebo bule dan tombak itu agar dibawa ke sana dan mengelilingi tempat yang dilanda kebakaran itu. Aneh bin ajaib, begitu kerbau dan tombak mengelilingi rumah yang dilanda api, seketika padam tinggal asap membumbung tinggi. Sejak saat itulah kerbau serta tombak beserta pemiliknya menjadi milik keraton dan diberi nama Kebo Kiai Sekan bencana kebakaran. Sementara pemiliknya diangkat menjadi punggawa keraton dengan pangkat Ki Lurah Maesa Prawira. Pintu gerbang keraton Surakarta sebelah selatan ada pasar tradisional namanya Pasar Gading. Sebelum akhirnya dipindah ke daerah Gembleh, Pasar Gading, tapi masih banyak sisa-sisa pedagang yang menggelar dagangannya di situ. Pasar Gading dulu sangat ramai sekali, utamanya hari Minggu. Kebo dan buah-buahan bertebaran. Ketika lapar, sang kebo hanya makan singkong rebus dan pisang goreng. Tentu saja pedagang yang dagangannya dimakan sang kebo bukannya marah, justru girang sekali. Kebo bule atau kerbau albino ini memang binatang peliharaan Keraton Surakarta dan menjadi salah satu pusaka paling penting di Keraton Surakarta Hadiningrat. Kebo atau kerbau bule ini sering disebut dengan kebo Kiai Slamet lantaran secara turun-temurun kerbau albino ini dipercaya sebagai penunggu pusaka Kiai Slamet dan para ulama yang berlebihan. Sejatinya, istilah kiai bukan datang dari ajaran Islam, namun budaya animisme yang tercampur dengan ajaran Islam sebagaimana budaya satu suro. Sesuai dengan asal mula kata kiai berupa kata ki dan iai. Dalam kebudayaan kita, setiap hal yang memiliki kelebihan dalam sisi mistis bisa digelari kiai, yang awal mulanya bukan untuk orang, namun untuk benda mistik yang mengandung kesaktian. Tradisi yang acara intinya mengarak pusaka keraton berwujud kerbau dengan nama Kiai Slamet ini sudah berlangsung turun-temurun.
Kerbau atau kebo bule yang diarak itu berwarna seperti kulit bule, sehingga orang Jawa biasa menyebut kebo bule. Bule hanya mengitari benteng keraton Kasunanan. Ritual baru diselenggarakan secara megah pada masa pemerintahan Paku Buwono XII ketika Orde Baru mulai berkuasa.